Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Ayu Landari dengan NIM 226121037, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudzi MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai kesamaan dalam ajaran antara Islam dan Yahudi. Kesamaan dalam ajaran antara Islam dan Yahudi tidak serta-merta berarti bahwa Islam adalah hasil ciplakan. Ajaran yang sama dapat dijelaskan melalui konsep wahyu yang sama. Islam mengakui bahwa Allah mengutus nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dengan ajaran yang sejalan tetapi dengan konteks dan penekanan yang berbeda. Sehingga kesamaan tidak berarti ciplakan tetapi menunjukkan kesinambungan ajaran ketuhanan. Misalnya dalam penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, baik Al-Quran maupun Taurat disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 masa, bukan hari dalam konsep waktu manusia. Ini bukti bukan penciplakan, melainkan informasi dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah. Lalu mengenai hari suci dalam sepekan. Memiliki satu hari khusus untuk ibadah adalah konsep universal yang ada di banyak budaya dan agama, bukan hanya Yahudi dan Islam. Apabila Yahudi mengkhususkan hari Sabtu karena diyakini sebagai hari istirahat Tuhan, Islam juga mengkhususkan hari Jumat karena itu memiliki keutamaan yang ditentukan langsung oleh Allah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Selanjutnya mengenai kosakata dalam Al-Quran yang mirip dengan Ibrani, adalah bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun yang sama, yaitu bahasa Semit. Oleh karena itu, wajar jika ada kemiripan dalam beberapa kosakata sebagaimana misalnya bahasa Inggris dan Jerman yang juga memiliki banyak kesamaan. Selanjutnya, apakah Nabi Muhammad belajar dari pemuka Yahudi? Tuduhan ini tuh sangat lemah karena beberapa alasan. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah seorang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis dan tidak memiliki akses untuk mempelajari teks Yahudi secara langsung. Yang kedua, Al-Quran memiliki banyak ajaran yang bertentangan tentang Yahudi, seperti konsep keesaan Tuhan yang mutlak dalam Quran Surat Al-Ikhlas, sedangkan Yahudi memiliki konsep yang lebih kompleks. Selanjutnya juga kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran berbeda dari versi Yahudi, misalnya kisah Nabi Isa dan peran Maryam. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua mengenai implementasi metode dan metodologi dalam permasalahan. Yang pertama mengenai metode. Jadi metode adalah langkah-langkah praktis yang digunakan untuk mendapatkan suatu tujuan. Dalam konteks ini, sang suami ingin mendapatkan kelapa muda untuk istrinya. Itu bisa menggunakan beberapa metode yang meliputi yang pertama meminta izin kepada pemilik pohon untuk membeli atau mengambil atau meminta kelapa mudanya. Yang kedua, bisa dengan alternatif lain apabila memang tetangganya tidak memberi izin, suami bisa mencari metode lain, misalnya dengan cara mencari pedagang yang mungkin memiliki stok kelapa, atau mungkin bisa menggunakan alternatif lain. Sedangkan metodologi adalah studi tentang bagaimana metode itu diterapkan untuk mencapai suatu tujuannya. Metodologi yang bisa digunakan itu menggunakan pendekatan kreatif untuk menemukan cara mendapatkan kelapa mudanya, yaitu dengan meminta kepada tetangganya, sehingga suami bisa mencari cara untuk membuat alat yang aman untuk mengambil kelapa tersebut, atau meminta bantuan teman atau kerabat yang memiliki pengalaman dalam memanjat pohon.
Dan apabila tetangganya tersebut tidak mengizinkan, metodologi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mencari alternatif lain supaya istrinya bahagia walaupun dia tidak mendapatkan kelapa dari milik tetangganya tersebut. Misalnya bisa dengan mencari penjual lain atau dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga mengenai peta konsep metodologi studi Islam. Itu mencakup beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran Islam dan praktisnya. Elemen-elemen utama dalam peta konsep ini yang pertama yaitu historis atau mempelajari sejarah perkembangan ajaran Islam. Yang kedua sosial, yaitu mengkaji dampak sosial dan budaya Islam dalam masyarakat. Yang ketiga teologis, yaitu menganalisis doktrin dan keyakinan dalam Islam. Yang keempat filosofis, yaitu meneliti pemikiran dan filsafat Islam. Islam dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan karena beberapa aspek yang mendukung. Salah satunya yaitu sumber pengetahuan yang luas. Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang mengandung banyak informasi tentang alam, etika, dan juga bisa mengenai kehidupan manusia. Selain itu, metodologi yang sistematis, penggunaan metode penelitian yang beragam seperti analisis teks, wawancara, pendekatan kuantitatif menunjukkan upaya sistematis untuk memahami ajaran Islam. Selanjutnya, rasionalitas dan logika. Islam mendorong penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran dan fenomena alam sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam bidang sains, matematika, dan filosofi, sehingga menunjukkan bahwa Islam berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mengenai keterkaitan antara ilmu dan iman. Islam mengajarkan bahwa iman dan ilmu saling melengkapi, yaitu pengetahuan tentang dunia dapat memperkuat iman dan juga sebaliknya. Cukup sekian untuk jawaban saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.